prebiotik. Saya pakainya EM4. Sebetulnya bisa merek apa aja, BB terus ditambah tetes tebu. Ini tetes tebu, tuangkan air, kita encerkan dengan air. Fermentasi jadi itu tidak boleh lebih dari 30% kan. Ulangi proses ini sampai bahan akhirnya remetnya ini remet. Di sini nggak keluar airnya. Ini enggak nambah misalnya lambene tanggane sesuk aja nih. Masuk buat masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Purnomo Danang Channel. Sahabat ternak dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, sesuai yang sudah kita janjikan pada video beternak kambing tanpa ngarit, bahwa hari ini kita akan mengupas rahasia racian pakan di peternakan kambing atau domba di Perwita Farm. Jadi teman-teman, hari ini kita akan kupas tuntas bahan apa saja yang digunakan untuk racikan pakan serta bagaimana cara membuatnya. Di sini nanti kita akan buka. Jadi pastikan teman-teman untuk melihat videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita langsung simak videonya bersama dengan CEO Perwita Farm, Bapak Hasan Rosadi. Oke, langsung saja teman-teman, check it out. Oke teman-teman, kita sudah bersama dengan Mas Hasan yang akan mulai meracik pakan. Jadi nanti di sini Mas Hasan akan menjelaskan pada kita bagaimana rahasia racian pakannya dan cara membuatnya. Oke Mas Hasan, bisa dijelaskan pada pemirsa di rumah Mas Hasan? Oke, selamat ketemu lagi dengan channel Mas Danang Purnomo. Kita mau racik pakan, kita siapkan dulu bahannya. Ini prebiotik, saya pakainya EM4. Sebetulnya bisa merek apa aja, bisa NASA, bisa EM4, bisa merek dagang yang lain. Karena ini bukan endorse, jadi bisa apa saja. Kita tuangkan secukupnya nanti. Taruh di sini. Ini prebiotik, fungsinya untuk mengurai bakteri-bakteri nanti di bahan yang ada. Terus Oke. ditambah. Takarannya berapa Mas untuk itu tadi? Sebetulnya satu gelas 250 mili Untuk berapa kilo pakan? untuk nanti sekitar 1 kuintal. Oke. Oke, terus ditambah tetes tebu. Ini tetes tebu kita tuangkan segini. Fungsinya untuk makan prebiotiknya ini tadi. Kira-kira ya 2 gelas 250 mili kali 2 berarti setengah liter. Lalu kita tuangkan air, kita encerkan dengan air. Airnya berapa liter ya Mas ya? Feeling saja sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Ini biasanya 5 sampai 10 liter. 5 sampai 10 Ya, liter. 5 sampai 10 liter. Kita aduk sampai merata. Airnya boleh sumur atau pump? Apa saja yang penting air bersih. Oke. Oke, nek saya nyaranke ya pakai Perwita. Oke, pakai Perwita Perwita teman-teman. Sari. Airnya dari yang bermineral. Nah, setelah itu bahan yang lain ini sembari nunggu tercampur, sembari nunggu tercampur, kita siapkan premix. Premix ini bisa merek Fatwise, bisa merek Premix, apapun. Tapi saya pakai ini yang 2 kiloan. Ini harganya di pasaran 24. Ini untuk kapasitas 1-2 kuintal. Oke. 1-2 kuintal. Setelah premix kita pakai garam. Garamnya garam grosok ya. Yang tanpa yodium. Yes. Oke. Sebetulnya yang pakai yodium ya ora apa-apa, cuman kan mahal. Oh iya iya iya. Nek 6.000 ki nek pakai beryodium cuman dapat 1 plastik sekilonan. Nah, kutu-kune sing ini 2 kilo 6.000-an. Oke. Nah, terus kita pakai sentrat yang ada di pasaran. Bisa merek apa saja. Kebetulan saya pakai nggone Puspeta Sari. Hampir sama Ya, ya. Ini kayak polar gitu ya? Ini konsentrat
ya hampir sama polar. Ini konsentrat ini bahannya udah macem-macem, ada 4 bahan biasanya. Pabrikan ini PK 10. Oke. PK 10. Proteinnya, kandungan proteinnya 10%. Setelah itu kita sediakan pongkol telo seleb. Teman-teman. Pongkol telo seleb ini kering. Ini asalnya dari telo singkong. Singkong yang sisa-sisa pabrik itu diseleb, terus di blower, akhirnya kering kayak gini. Nah, fungsinya ini untuk menyerap kandungan air yang nanti bahan pokoknya. Oke. Bahan pokoknya yang, oh ya, ini ada karbohidratnya, ini kandungan karbohidratnya, sing marai wareg. Itu sekilo berapa, Mas? Ini, oh ya, kalau hari ini pasaran di angka 2000 sampai 2200. Oke. Biasanya sih bisa di angka 1700, tapi saiki agak naik. 2200. Ya, 2200. Sentratnya sendiri tadi belum, Mas? Berapa? Sentratnya itu 50 kilonya harga 115 115 untuk 50 kilo. untuk 50 kilo. Oke, teman-teman. Nanti kita butuh sekitar 40-an kilo sih. Lanjut. Kita butuh nanti sekitar 40-an kilo. Oke. Satu kali campur. Setelahnya teng 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 teng. Nah, kopi bos. Oke, siap. Kopi ini untuk tenagane mixer nanti. Oke, siap. Gantine solar. Ini untuk yang punya ya, bukan untuk kambing ya. Terus yang terpenting ini bahan bakunya adalah limbah dari kecambah. Oke. Limbah kecambah ini saya beli kayak gini tak plastik kira-kira 5 kiloan, harganya 10.000. Oke, 10.000 guys, 5 kilo guys. Ya, ini kenapa saya pakai ini? Ya gue manfaatkan limbah saja, daripada mereka buang, kita manfaatkan secara ekonomis lebih murah. Nek tuku dele apik ya 12.000 sekilo bos. Nah, ini 10 kilo itu duit 10.000 ya kacau akeh. Oke. Setelah itu kita hampar pongkol telonya itu. Kita masukkan di lapisan terbawah. Agar apa? Itu kan agak basah, nanti bisa terserap untuk mengurangi kadar air. Kita hampar ya kira-kira 1 cintung tadi, 1 gayung mandi atau 2 gayung mandi. Ini kita taruh sini. Nah, terus kita aduk, karena fungsi dia konsentrat ini untuk menurunkan kadar air. Kenapa harus diturunkan kadar airnya? Agar tidak terjadi pembusukan nanti pada saat proses fermentasi ditabung. Karena syarat untuk menjadi fermentasi jadi itu tidak boleh lebih dari 30% kandungan air. Caranya ngitung piye 30%? Ya pakai feeling. Nanti di akhir cerita akan ada 30% cara ngitung piye. Nah, setelah ini jadi teraduk, kita tuangkan tadi di pongkol telo yang sudah dihampar. Nah, ini tambah lagi ketersediaannya ada 9 gini hari ini nanti 90 kilo. ya, kira-kira ada 90 kilo. Oke, cara mixernya seperti ini. Takarannya ya, setiap 10 kilo dicampur dengan campuran
tetes tebu dan prebiotiknya kira-kira 1 gayung. Dan konsentratnya kira-kira seberapa itu Mas? 2 gayung. 2 gayung. Oh. Tapi itu banyak sekali Mas. Itu banyak itu. Pokoknya feelingnya main iki mboten pati kotas-kotas. Oh, segitu teman-teman ini lihat nih, segini pokoknya ya. Ya 5 literan lah. Oh, segini. 5 kilonan. Ya. Di mix seperti tadi. Kayaknya ini butuh kopi tidak cuma segelas ya Mas. Ya begitulah. Ngopi nek ra ngopi rasane ora urip. Iya, betul. Urip kok ra ngopi terus uripe kepiye? Nek aku urung iso mbayangke. Nah, ini yang tahap kedua. Ini yang kedua, guys. Ya. Ini yang kedua. Ulangi proses ini sampai bahan bakunya habis. Nah, ini sudah bermacam-macam campuran, sudah banyak campuran. Kita setengah saja untuk menghemat durasi. Kita campur kayak gini. Ini konsentrat. Konsentrat itu kita urai juga di itu untuk menambah kandungan nopo mengurangi kadar airnya. Nih kita campur ke sini. Terus sampai habis ya. Kira-kira total ini tadi 20 kilo. Loh jare 40 kilo Mas. Yang 20 kilo nanti untuk campuran kedua. Nah, udah kita aduk. Mixernya manual. Mixer manual. Mixernya manual. Nah, mixernya manual. Kenapa? Ya kita memanfaatkan yang ada dulu sih. Bangane budget napa? Modal mlebu ning mixer. Kita jadikan ini dulu sebisane. Nanti nek memang wis apik nganggo mixer sing mesin. Agar apa? Ya luwih cepet. Nah, ini kan karena saya mau kemarin itu modalnya nekat. Kita campur terus sampai merata. Nah ini kan sudah nggak begitu basah. Sudah sekira sudah 70-80% merata. Ini yes, dianggap wis rata lah ya. Oke. Ini rata. Kita campurkan bahan berikutnya. Masih ada lagi Mas. Oh iya, garamnya kan belum. Oke. Nah, ini garam grosok. Garam teman-teman, untuk 20 kilo tadi campurannya berapa kilo Mas? Garamnya Sekira 1 kilo. 1 kilo. Ya. Ini apakah istilahnya menungso micine ngoten Mas? Yes, main gurih. Oke teman-teman. Main gurih, menambah palabilitas. Palabilitas itu daya kesukaan domba ternak. Semakin suka, palabilitasnya semakin tinggi. Nek bahasa ilmuwane yo TDN nek nggon pakan. Apa TDN mbuh ra ngerti ta.
daya cernanya. Ini daya sukanya setelah garam sudah ada satu lagi. Selain apa? Tadi garam untuk nambah gurih, juga ada kandungan mineralnya. Ini adalah premix. Catatan bisa pakai apa aja mereknya, bisa pakai Fedwise, bisa pakai. Bisa didapat di toko mana ini, Mas? Toko pakan banyak, Toko pakan. toko pakan ternak sekarang udah tersebar banyak. Minta ayo nembungnya premix, Mas. Oke. Gitu. Takarannya, Mas? Ini setengah campuran sekira 70 kiloan, 60 kilo. Ya 1 kilo ini. Kita kasih 1 kilo. 1 kilo premix. Ya, ini kan 2 kilo. Kita bagi 2. Sudah. Mixer lagi, Mas? Kita mix lagi. Menggah-menggah ya, Lur. Ya, ora apa-apa resikonya ngono kuwi. Mixer lagi, guys. Mixer yang kedua kalinya. Kita campur lagi, kita aduk lagi sampai merata. Garamnya ya men nyampur. Terus premixnya nyampur. Ini tadi kan pakai kadar air, mengurangi kadar air biar jadi proses fermentasinya sempurna. Nek nggon buku itu 15 sampai 25% kadar airnya. Carane ngecek piye kan begitu. Carane ngecek itu kadar air nek diremet kayak gini. Diremet di sini nggak keluar airnya. Ini nggak keluar airnya. Nah, tapi masih mamel. Nah, ini sudah di bawah 20%. Sehingga apa? Tidak busuk nanti pas proses fermentasinya. Banyak kegagalan proses fermentasi tidak jadi, malah bosok. Itu terindikasi kadar airnya terlalu tinggi. Nah, kadar air terlalu tinggi nggak bisa. Sudah Nah, ini dijamin busuk gitu, Mas ya? Ya. Hampir 75% busuk. Ya. Oke, guys, catat ya. Tadi kalau digenggam tidak keluar air. Tidak keluar air. Nah, saya contohkan lagi nih, Mas Hasan. Gimana, Mas Hasan? Nih. Tidak keluar air. Nah, ini guys, tidak keluar air ya. Ya. Ya, oke. Nah, tapi masih kempel. Oke. Nggih. Saran dari saya, guys, sebelum meracik pakan sarapan dulu. Iya. Disarankan bukan hari puasa. Action. Sebetulnya masih ada beberapa bahan yang bisa dimasukkan ke sini. Contoh, kulit kopi, terus tepung kedelai, itu sumber protein. Kulit kopi itu sumber serat. Untuk mengurangi kadar airnya, enggak apa-apa. Karena yang sarannya, rekomendasi dari para ilmuwan, minimal 4 bahan makanan yang berbeda. 4 bahan yang berbeda. Bisa kangkung kering, bisa kulit kopi, bisa bungkil kopra. Nah, ini kan karena keterbatasan, sekali lagi adanya seperti apa ya kita maksimalkan yang ada.
Udah ya. Ini kita siapkan tong untuk tong fermentor. Oke. Kita siapkan ya. Tong fermentor tabungnya ini. Tabung ini organnya 220 sampai 250, kapasitas 160 liter. Di toko-toko bangunan banyak. Tapi jangan terpatok pada ini, karena dulu saya awalnya pakai plastik. Plastik kita beli di toko plastik yang gede itu. Itu yang penting tidak bisa udara tidak bisa keluar masuk. Oke. Prosesnya selanjutnya ini dimasukin. Masuk di sini. Masuknya berulang-ulang sampai habis. Nah, masuknya. kapasitas berapa kilo ini, Mas? Kira-kira 100 sampai 120 kilogram. Sampai 120. Oke. Udah sebagian ada yang masuk. Kita injek-injek. Biar apa, Mas? Padat. Padat. Selain padat, mengurangi udara yang ada di dalamnya. Kandungan udara. Agar semakin udaranya nggak ada. Kalau udaranya ada, potensi ini nanti meledak bisa. Oh. Karena pernah kejadian. Nggak membahayakan sih, cuma kaget aja. Ketika mau dibuka, tutup hitamnya itu mencolot sampai atap. Duar. Wah, gas berarti ya? kaget ya, karena nanti akan menghasilkan gas. Kalau ini tidak main mantep lagi, tidak membayangkan tidak musuhe. Juas. Penuh emosi. Mau bayangke musuh ya iki bayangke tidak apa ya. Ya intine men rakseli piye carane. Boleh nggak bayangke ngidak-idak lambene tanggane sing rasani. Masuk, Bos. Masuk. Ini udah pedes soalnya. Ya. Men rakes gojekan. Urip pisan kok nggo serius. Ya, betul. Urip pisan niku kendu. Men kira wong edan ra apa-apa. Iya, pancen edan ya, Mas ya. Mung bedane mereka kan ra priksa, nek aku kan priksa. Oh, betul. Aku konangan edan, nek mereka kan ra konangan. Iya. Ngono. Ini jarang-jarang wong edan ngaku edan ya. Begitu. Habis ya, guys. Habis. Dah. Nggih. Sudah penuh. Nah, penuhnya nanti akan seperti ini, guys. Belum ngoyak durasi biar nggak terlalu lama. Nanti es penuh. Oh gini, ini Mas, di sini Mas. Yang ada. Penuhnya kayak gini. Sini. Nah, sampai mencep-mencep roto ini kita tutup. Tutup carane gini. Push. Ini di lemnya ini ditarik klek, artinya dia sudah rapat. Karena sifatnya pakan fermentasi itu bakterinya anaerob, maka agar mengurangi jangan sampai keluar masuk udara dengan bebas, makanya dibutuhkan klem. Nah, sudah penuh kita tutup, kita diamkan 7 hari sampai 21 hari. Tapi biasanya saya sih 7 sampai 10. 7 sampai 10 nanti
sudah jadi. Tandanya jadi apa, Mas? Ngerti nek jadi. Kita coba ya. Ini yang sudah jadi di luar sini. Ini yang jadi. Ini sudah usia 11 harian. 11 hari ini kita coba. Tandanya nek jadi. Nah, ada maksos gitu. Oh. Dia mengeluarkan gas. Artinya prosesnya di dalam selama 11 hari itu jadi. Kita buka. Nah, warnanya beda. Warnanya beda, sedikit agak cerah, kuning. Wangi, Bos. Ya, khusus untuk kambing teman-teman dan hewan ternak. Ruminansia. Ya. Ruminansia itu bisa domba, kambing, kijang, kancil, terwelu, lembu, kerbau. Oke, siap. Nah, itu. Jadi ini bukan tanda untuk domba sebetulnya. Nah, yang perlu diketahui setelah ini jadi, kalau subscriber Pak Danang Purnomo kemarin lihat channel konten yang pertama dengan saya, itu kan di openingnya saya nyampur pakan. Ini masih dicampur lagi dengan pongkol telo yang kering. Perbandingannya ini 1, pongkol telo keringnya 2. Terus dicampur kulit kacang hijau 1, dicampur lagi kangkung kering 1. Kalau ada kulit kopi silahkan kulit kopi, tapi maksimal 20%. Maksimal 20% dari total. Nek ikine total nanti akan 1 kuintal, maksimal 20 kilo kulit kopinya. Nah, sudah kulit kopi kalau ada bungkil kopra dan lain sebagainya boleh dimasukkan. Tinggal kita mau cari protein keringnya berapa, protein kasarnya berapa, PK-nya berapa. Ini insya Allah PK-nya ya kisaran di angka 14-16%. Ya. Jadi singkatnya Mas, sebelum diberikan ke kambing hasil fermentasi ini dicampur dengan apa tadi Mas? Pongkol telo, terus kulit kacang hijau atau kangkung kering. Sudah itu Di mixer, dimix lagi, terus diberikan. baru dikasihkan ke ternak. Oke, siap teman-teman. Oke. Oke, silahkan teman-teman bagi yang tertarik bisa langsung berkunjung ke sini ya Mas ya, bertanya langsung ya. Boleh, boleh. Beberapa temen setelah melihat channelnya Pak Danang, ada kontak saya langsung, kontak saya. Mbak, aku diajari cara nih gawe. Oh oke, enggak apa-apa. Beralamatkan di mana Mas? Di RT 15 RW 08 Desa Cucuan, Kecamatan Prambanan. Oke. Oke. Nanti nomor HP-nya saya cantumkan lagi di sini ya teman-teman. Oke. Bisa komen di kolom komentar dan nanti simak kejelasan bahannya di deskripsi. Oke Mas Hasan, terima kasih untuk hari ini. Ditunggu lagi untuk konten berikutnya, trik-trik dan kiatnya dalam perawatan kambing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas. Oke. Semoga ternaknya selalu sukses dan mendunia. Amin. Barokah yang paling utama itu, Om. Oke, siap. Barokah. Bermanfaat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, saya sudah ditelepon istri saya, guys. Pas. Konten hari ini sampai di sini dulu, guys. Jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.